Sobat UB Radio, saatnya kita simak Ustadz Menjawab. Persembahan UB Radio, media cerdas dan inspiratif. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Diajeng Ayu dari Malang. Ingin bertanya mengenai puasa Ramadan. Mengapa puasa Ramadan itu diwajibkan bagi umat muslim? Dan apakah ada hikmahnya yang dapat kita petik dari melaksanakan puasa Ramadan itu sendiri? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat UB Radio yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan pada hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan mudah-mudahan mengalir kepada kita semua. Sobat UB Radio yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Sahabat UB yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah terfikir oleh kita kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita dan juga orang-orang sebelum kita untuk berpuasa? Pernahkah kita terfikirkan bahwa 10 kali kita melewati Ramadan, 20 kali sudah ada yang melewati Ramadan, bahkan mungkin ada yang 50 kali melewati Ramadan. Kemudian pernahkah kita berpikir tentang substansi daripada berpuasa itu? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita puasa bukan berarti tanpa ada tujuan, tetapi pasti ada tujuan yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh sebab itu, Sobat UB Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang pertama tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita puasa adalah sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman Islam, maka kemudian kita diminta cuma 1 bulan untuk berpuasa. Akankah kita rela 1 bulan tersebut kita manfaatkan untuk kemudian berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian yang kedua, bahwa substansi daripada puasa adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 11 bulan kita telah melewati masa-masa di mana mungkin kita jauh dari Allah. Maka kemudian di bulan puasa ini adalah waktu di mana kita yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang paling utama, yang paling fundamental daripada puasa adalah untuk kemudian kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang puasa itu pasti merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, muraqabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takwa itu pasti merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika melakukan perbuatan sehari-hari, tindakan aktivitas sehari-hari, pasti merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sobat UB Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita manfaatkan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya kita bisa semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ciri orang yang bertakwa itu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Qushairi dalam Risalatul Qushairiyah, bahwa takwa terdiri dari 4 huruf, yaitu ta, qaf, wawu, dan ya.
Ta yang pertama adalah tawadhu, merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada huruf qaf yang berarti qanaah, menerima apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian wawu, warok yang berarti kita berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang subhat, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya yang terakhir, huruf yang terakhir adalah ya, adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah akan kemudian memberikan ganjaran yang setimpal kepada kita semua. Apalagi ini di bulan Ramadan, merupakan waktu yang istimewa yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sobat UB Radio yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini sehingga nanti keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, maka marilah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang, jiwa-jiwa yang tenang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai Abdullah, sebagai orang-orang yang digolongkan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut, golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan guna dan manfaat bagi kita semua, memberikan motivasi supaya kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan untuk yang sebaik-baiknya. Akhirul kalam, billahil hidayah wa taufiq. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak Ustadz Menjawab. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk Sobat UB Radio. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa.